personil, sementara pasukan kaum musyrikin itu 1000 pasukan. Namun alhamdulillah dalam perang Badar kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran sampai 70 orang tokoh Quraisy itu tewas dalam medan pertempuran dan 70 orang lainnya menjadi tawanan. Tentu ini sangat membuat malu orang-orang Quraisy karena mereka bisa dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Oleh karena itu setahun setelahnya, tahun ketiga Hijriah bulan Syawal, mereka kembali menyusun pasukan, kali ini berjumlah 3000 personil untuk menuju kota Madinah. Tujuan mereka adalah menghancurkan kaum muslimin selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat ketika itu, ketika mendengar kabar bahwa 3000 pasukan kaum musyrikin berniat untuk menyerang kota Madinah. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana strategi kita untuk melawan serangan ini. Nabi SAW mengusulkan kepada para sahabat agar kita bertahan di dalam kota. Namun banyak di antara para sahabat yang mereka tidak ikut perang Badar dan ingin berhadapan langsung dengan musuh di medan pertempuran. Maka mereka mengusulkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak berperang di dalam kota, tapi kita berperang di luar? Maka kemudian Nabi SAW pun menyetujui usul tersebut. Maka beliau bersama sekitar 1000 orang pasukan berangkat ke daerah Uhud untuk mencegat pasukan kaum musyrikin. Nah, qadarullah wa syafa'al, terjadi sesuatu Bapak dan Ibu. Di tengah perjalanan, ternyata ada tokoh kaum munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian memujuk orang-orang untuk tidak ikut berperang. Ya, mereka mengatakan, wah ini nggak jadi perangnya. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak dan Ibu rahimakumullah? 300 pasukan membelot kembali ke kota Madinah, tidak jadi untuk melakukan pertempuran bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan bahaya orang-orang munafik ini lebih parah daripada bahaya orang-orang kafir. Karena orang kafir itu jelas, kita bisa melihat mereka, identitasnya jelas, musyrik, kafir. Tapi munafik, dia menampakkan keislaman, tapi begitu kaum muslimin berada dalam kondisi yang genting, mereka baru membuat makar. Tapi Nabi SAW tidak mengurungkan niat beliau terus berjalan bersama para sahabat sampai ke daerah Uhud. Maka berhadapanlah pasukan. Namun sebelumnya Nabi SAW membuat sebuah strategi Bapak dan Ibu. Beliau menempatkan, nah ini gunung di sebelah kiri Ibu, yang ada orang di atasnya, itu namanya Jabal Rumah. Nah disitulah ditempatkan pemanah-pemanah, sehingga kaum musyrikin tidak bisa melewati daerah ini yang sekarang jadi sungai ini, karena dipanahi. Jadi mereka dipaksa oleh Nabi SAW berperang di daerah yang cukup sempit antara kaki gunung Uhud dengan Jabal Rumah. Jadi jumlah mereka yang 3000 itu tidak efektif. Jadi sia-sia. Karena mau tidak mau mereka dijebak, ya, harus bertanding atau harus bertarung di medan yang sempit. Jadi Nabi SAW menerapkan strategi yang sangat luar biasa. Ya, ahli militer menyebutnya strategi bottleneck, ya. Jadi dicekik, ya. Jadi yang 3000 tadi nggak efektif. Kenapa? Daerah pertempurannya terlalu sempit. Makanya di awal pertempuran Nabi menang, pasukan kaum muslimin menang. Sampai kemudian mereka kabur dari medan pertempuran. Nah, pasukan pemanah tadi yang disuruh Nabi menjaga Jabal Rumah tadi, ya, Jabal Ainain dulu namanya, mereka mengira bahwa peperangan sudah selesai. Padahal Nabi berpesan, jangan ada yang turun sampai ada instruksi. Tapi mereka melihat, bah ini udah kabur ini pasukan kaum musyrikin, ya. Maka kemudian mereka pun turun. Ketika itu Abdullah bin Jubair yang ditugasi untuk memimpin mengatakan, jangan turun. Tapi mereka turun. Akhirnya ketika pasukan pemanah ini turun, Khalid bin Walid, ya, menyerang dari arah belakang tadi, yang sungai tadi yang kita lihat. Menyerang dari arah belakang, kemudian pasukan kaum musyrikin yang sudah kabur sebelumnya kembali lagi. Sehingga pasukan Rasulullah terjepit. Ya, inilah yang menyebabkan banyak di antara para sahabat yang gugur, Bapak dan Ibu. Bahkan Nabi SAW itu terluka. Namun alhamdulillah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keteguhan kepada pasukan kaum muslimin sehingga mereka bisa memukul mundur pasukan kaum musyrikin, ya, sehingga kemudian kaum muslimin pun aman walaupun
banyak di antara mereka yang telah gugur. Demikian sedikit cerita, nanti kita akan langsung eksplorasi medan perang Uhud, dan kita akan ziarah ke pemakaman para syuhada Uhud insyaallah. Barakallahu fiikum.